Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbal Arif Rajasa dengan NIM D500220035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Variasi Waktu Fermentasi dan Penambahan Volume Starter terhadap kadar bioetanol pada pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok. Lanjutnya ada pendahuluan, latar belakang, yang mana Indonesia saat ini itu menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama itu adalah masalah sampah, yang mana data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwasanya Indonesia itu menghasilkan sebanyak 67,8 juta ton sampah per tahunnya, dan 60%-nya itu adalah sampah organik. Dari jumlah itu, limbah kulit pisang mencapai sekitar 2,1 juta ton per tahun. Kemudian yang kedua itu ada krisis energi, yang mana cadangan energi minyak bumi Indonesia itu hanya tersisa sekitar 9,5 tahun lagi dengan rasio tingkat konsumsi saat ini. Sementara itu konsumsi BBM itu terus meningkat. Namun di balik masalah ini ada peluang, yang mana kulit pisang kepok itu mengandung karbohidrat sebanyak 18,5% yang bisa dikonversi menjadi bioetanol. Jadi penelitian ini itu berada di persimpangan antara pengurangan limbah dan juga penyediaan energi alternatif. Selanjutnya ada latar belakang dan gap penelitian, yang mana penelitian tentang bioetanol dari kulit pisang itu sudah ada sejak sebelumnya, yang mana itu ditulis oleh Wusnah dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang mana berhasil mendapatkan kadar bioetanol itu sebesar 40% dengan fermentasi lama waktu itu 7 hari. Kemudian Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2023 itu menggunakan hidrolisis asam sulfat dan mendapatkan yield itu sekitar 5%. Namun masih ada kesenjangan penelitian atau gap, yang mana belum ada penelitian yang secara spesifik mengoptimalkan kombinasi antara waktu fermentasi 3, 5, dan 7 hari dan volume starter 50 hingga 350 ml pada kulit pisang kepok. Selain itu belum diketahui bagaimana interaksi antara kedua variabel ini terhadap kadar bioetanol. Inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian saya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan gap tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama itu ada bagaimana proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok. Yang kedua itu ada bagaimana pengaruh variasi waktu fermentasi terhadap kadar bioetanol. Yang ketiga itu ada bagaimana pengaruh variasi volume starter terhadap kadar bioetanol. Selanjutnya ada tujuan penelitian ini adalah pertama menganalisis proses pembuatannya. Yang kedua itu ada menganalisis proses pengaruh waktu fermentasi. Yang ketiga itu ada menganalisis pengaruh volume starter terhadap kadar bioetanol. Selanjutnya desain penelitian dan variabel. Sekarang kita masuk ke metode penelitian, yang mana desain yang saya gunakan ini adalah RAL 2 faktor atau rancangan acak lengkap 2 faktor. Untuk faktor pertama itu adalah waktu fermentasi dengan 3 taraf, yakni 3 hari, 5 hari, dan juga 7 hari. Untuk faktor kedua itu adalah volume starter dengan 4 taraf, yang mana 50, 150, dan juga 250 dan 350 ml. Untuk kombinasinya itu menghasilkan 12 perlakuan, yang mana masing-masing diulang sebanyak 3 kali, sehingga totalnya itu sebanyak 36 unit percobaan. Kemudian variabel bebas, yang mana waktu fermentasi dan volume starter. Kemudian variabel terikatnya itu adalah kadar bioetanol dan persen volume. Kemudian variabel kontrolnya itu adalah suhu kamar, jenis ragi, Saccharomyces cerevisiae, konsentrasi HCl 5%, dan juga suhu distilasi 80 derajat Celcius.
Kemudian selanjutnya ada alat utama, yang mana alat utama yang akan digunakan ada 5. Yang pertama itu ada distilator, yang digunakan untuk memisahkan bioetanol dari campuran fermentasi. Kedua itu ada gas kromatografi atau bisa disingkat GC, untuk mengatur kadar bioetanol secara akurat. Kemudian yang ketiga itu ada pH meter, yang mana itu untuk mengontrol keasaman larutan. Yang keempat itu ada hot plate dan pendingin balik, yang mana untuk proses hidrolisis pada suhu 100 derajat Celcius. Yang terakhir itu ada blender, yang mana blender ini itu digunakan untuk menghancurkan kulit-kulit pisang. Kemudian selanjutnya itu ada tahapan dan prosedur penelitian. Proses penelitian terdiri dari 6 tahapan, yang mana tahap pertama itu ada persiapan, tahap kedua itu ada hidrolisis, tahap ketiga itu ada penumbuhan starter, tahap keempat itu ada fermentasi, tahap kelima itu ada distilasi, dan tahap terakhir itu ada analisis. Untuk tahap pertama itu persiapan, yang mana kulit pisang kepok itu dibersihkan dan dihaluskan sebanyak 300 gram. Kemudian tahap kedua itu hidrolisis, yang mana kulit pisang itu direaksikan dengan HCl 5% pada suhu 100 derajat Celcius selama 60 menit, lalu disaring. Tahap ketiga itu ada penumbuhan starter, yang mana larutan gula sebanyak 14% ditambahkan urea 0,5%, kemudian ditambah NPK sebanyak 0,1%, kemudian ragi 0,2%, dan kemudian itu didiamkan selama 24 jam. Tahap yang keempat itu fermentasi, yang mana starter ditambahkan sesuai variasi volume 50, 150, 250, dan juga 350 ml, dan difermentasi selama 3, 5, atau 7 hari pada suhu kamar. Tahap kelima itu ada distilasi, yang mana suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit untuk memisahkan bioetanol. Tahap yang keenam itu ada analisis, yang mana menggunakan GC atau gas kromatografi untuk mengukur kadar bioetanol. Selanjutnya itu ada analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan ANOVA 2 arah dengan software itu Microsoft Excel dan juga SPSS. Untuk tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5% atau p-value kurang dari 0,05. Dan tujuannya analisis ini adalah untuk menguji 3 hal. Yang pertama itu ada apakah waktu fermentasi berpengaruh signifikan. Yang kedua itu ada apakah volume starter berpengaruh signifikan. Yang ketiga itu adalah apakah ada interaksi antara kedua faktor. Jika p-value kurang dari 0,05, maka pengaruhnya itu signifikan secara statistik. Selanjutnya ada jadwal penelitian, yang mana penelitian ini itu direncanakan berlangsung selama 3 bulan dari Juli hingga September. Untuk bulan Juli itu untuk persiapan alat dan bahan, serta hidrolisis dan penumbuhan starter. Kemudian untuk bulan Agustus sendiri itu untuk fermentasi, distilasi, dan juga analisis GC atau gas kromatografi. Dan September itu untuk pengolahan data ANOVA dan penyusunan laporan. Beberapa tahap dapat berjalan berbarisan. Yang ke-13 untuk slide yang selanjutnya itu ada hasil target, yang mana target utama dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui waktu fermentasi terbaik di antara 3, 5, atau dengan 7 hari. Yang kedua itu untuk mengetahui volume starter optimal di antara 50, 150, 250, atau 350 ml. Yang ketiga itu adalah mendapatkan kadar bioetanol tertinggi dari kombinasi optimum. Kemudian untuk outputnya sendiri yang akan dihasilkan berupa data kadar bioetanol untuk 12 kombinasi perlakuan, hasil uji ANOVA, serta rekomendasi operasi terbaik. Selanjutnya adalah kesimpulan sementara. Sebagai kesimpulan sementara atau hipotesis awal, kulit pisang kepok berpotensi sebagai bahan baku bioetanol. Berdasarkan penelitian terdahulu, saya menduga bahwa waktu fermentasi 7 hari dan volume starter 250 hingga 350 ml itu
akan menghasilkan kadar bioetanol tertinggi. Saya berharap ANOVA menunjukkan pengaruh signifikan dari kedua variabel. Penelitian ini tuh diharapkan menjadi referensi pemanfaatan limbah organik menjadi energi terbarukan. Kemudian slide selanjutnya itu ada daftar pustaka dan penutup. Referensi utama yang saya gunakan adalah antara lain itu dari Wusnah dan kawan-kawan tahun 2019, Maulana dan kawan-kawan itu tahun 2023, Pratiwi dan kawan-kawan itu tahun 2018, serta standar baku mutu bioetanol dan Dirjen Migas. Mungkin demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari video proposal penelitian saya ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.